Pernah nggak sih kalian ketemu sama orang yang kelewat ramah? Yang tiap hari dia nih nawarin makanan, nawarin bantuan, tapi cuma muncul kalau kamu lagi sendirian. Terus malam-malam ada suara angin yang aneh ya di atas atap. Terus ada jendela itu mulai bergetar-getar pelan, dan kamu juga ngerasa ada yang merhatiin kamu dari lubang ventilasi. Tapi gak ada siapa-siapa. Sampai suatu saat kamu ngintip dan ngeliat ada kepala. Cuma kepala dengan rambut panjang, lidah menjulur, dan isi perutnya menggantung. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen yang paling mencekam, paling menyeret, ke cerita yang gak bisa kalian pause gitu aja. Kerok, kisah epic horror kamu, aku, kita. Bareng aku, Revti Trisva, dan hari ini kita gak akan cerita hal yang biasa. Kita akan bahas makhluk yang katanya cuma dongeng, tapi sampai sekarang masih bikin orang Kalimantan gak berani tidur gelap, apalagi pas hamil. Yes guys, kita akan ngomongin kuyang. Yes, kuyang bukan cerita buat untuk ditertawakan ya guys ya. Dia bukan sekedar hantu, tapi manusia hidup yang bersekutu dengan ilmu hitam paling kotor. Siangnya bisa jadi tetanggamu, bahkan teman arisanmu. Tapi malamnya dia lepas kepala, terbang cari darah bayi, cari ibu hamil, cari anak yang belum sempat belajar bilang tolong. Dan cerita ini dikirim langsung dari seorang perempuan muda yang pindah ke desa bareng suaminya dan gak pernah menyangka kalau kehamilannya bikin jadi inceran. Matiin lampu, pakai headset, dan pastiin kain yang nutup jendela kamarmu malam ini gak bolong. Karena kalau kuyang udah suka sama aroma darahmu, dia bakal datang lagi dan lagi. Namanya Indah. Waktu dia ngirim cerita ini ke Kerok, dia bilang, aku baru nikah 3 bulan. Suami kerja proyek di Kalimantan Timur. Awalnya aku pikir hidup kami bakalan seru ya, tapi ternyata aku hamil di tempat yang salah. Dan kuyang udah ngincer dari malam pertama kami pindah. Guys, Indah dan suaminya, namanya Randy, pindah ke sebuah desa kecil yang ada di perbatasan hutan Kalimantan. Randy ini kerja di proyek tambang dan mereka dapat rumah dari perusahaan. Rumah kayu panggung, agak tua dan letaknya di ujung barisan rumah karyawan. Jadi kalau malam sepi banget, dari belakang rumah bisa langsung lihat ke hutan. Dan kalau pagi kabut tipis selalu turun. Pas mereka datang, sambutan warga tuh lumayan hangat ya. Ibu-ibu nganter makanan, ada anak lari-larian ngapa gitu. Tapi dari semua yang datang ada satu orang yang Indah ingat banget ya, seorang perempuan muda bernama Lina. Lina tinggal sendirian, wajahnya cantik, kulitnya putih pucat, matanya sipit, rambutnya panjang, selalu dikunci rapi. Dan dia ini ramahnya berlebihan guys. Waktu pertama ketemu, Lina tuh langsung peluk Indah sambil bilang, wah kamu cantik ya, baru nikah. Wah cocok banget tinggal di sini, nyaman, tenang. Kamu hamil ya? Wah selamat ya, kamu harus jaga kandungan baik-baik. Padahal Indah ini gak bilang apa-apa ya soal kehamilannya. Waktu itu Indah cuma senyum ya. Dia pikir mungkin Lina ini emang orangnya friendly banget gitu. Tapi yang bikin Indah mulai gak enak adalah frekuensi kemunculannya. Lina itu selalu muncul saat Randy lagi gak ada di rumah. Entah lagi kerja, entah lagi dinas luar. Kadang pagi-pagi banget Lina ini udah nongol di depan rumah. Aku bawain air rebusan daun ya, buat kamu biar gak lemas. Kadang sore nih ya, aku bawain pisang kukus yang alami, bagus nih buat bumil. Malam nih ya, kadang dia tuh bilang nih, aku lihat lampumu, kok nyala terus sih, kamu susah tidur ya? Mau aku pijetin gak kakinya? Aku dulu sering gitu tuh ke kakak iparku. Tentunya ini bikin Indah makin gak enak ya, karena tiap Lina datang, tubuhnya itu selalu ngerasa dingin ya. Kadang mual, kadang perutnya kram gitu loh, rasa kram pelan. Dan anehnya, setiap Lina pulang, Indah selalu mimpi buruk. Waktu itu usia si Indah ini baru 3 bulan guys. Ini pertama kalinya dia hamil ya, jadi dia tuh gak banyak curiga. Sampai suatu sore Indah ngobrol sama Bu Isma, tetangga yang ada di depan rumahnya. Waktu Bu Isma tahu kalau Indah hamil,
Dia langsung lirik ke arah rumahnya Lina. Lalu dia bilang pelan-pelan nih, "Kamu jangan sering nerima makanan ya, Dek, terutama dari dia yang tinggal sendirian itu. Soalnya dulu juga ada yang hamil nih di sini, anaknya nggak jadi dan habis itu dia pindah tanpa pamit." Indah langsung pucat. Dia tanya, "Ibu maksudnya siapa nih?" Bu Isma tuh nggak jawab dengan jelas, guys. Cuma bilang, "Kalau malam kunci pintu rapat-rapat, jangan buka jendela, dan simpan bawang putih di atas ventilasi. Kalau kamu lihat bayangan melayang, jangan buka mulut, jangan sebut nama." Guys, dari situ Indah mulai ngerasa apa bener yang dibilang oleh orang-orang Kuyang itu bukan cuma dongeng. Karena sejak malam itu, setiap malam daun jendela rumah Indah mulai bergetar sendiri. Setelah obrolan sama Bu Isma, Indah mulai sadar ada sesuatu yang gak beres sama rumah yang dia tempatin, guys. Dan yang paling bikin Indah ingat ya, malam pertama saat jendela kamar mulai getar sendiri, waktu itu sekitar jam 2 pagi. Nah, Indah kebangun karena kebelet pipis. Randy lagi dinas, guys, keluar kota, jadi rumahnya itu sepi banget. Tiba-tiba kayu jendelanya itu bergetar sendiri, kayak diketuk pelan tapi terus menerus. Nah, Indah berpikir ya, mungkin ini angin ya, tapi dia nggak dengar suara dedaunan, nggak ada bunyi ranting gesek-gesekan, cuma bunyi getaran aneh dan hawa dingin merembet ke dalam kamarnya. Indah bangun, ngintip pelan lewat celah gorden, dan guys, langit di luar berawan tebal tapi nggak ada angin. Tapi ada satu suara aneh, seperti suara kipas helikopter, tapi jauh lebih pelan, berputar mengelilingi atap rumah. Indah ketakutan, dia tarik selimut, baca doa pelan-pelan, dan saat dia pegang perutnya, bayinya bergetar. Gerakannya nggak biasa, guys, kayak nendang terus. Dia tentunya panik, dan tiba-tiba salah satu ventilasi kamar jatuh ke lantai. Indah lompat kaget, ventilasi kayu itu copot sendiri, guys, padahal sebelumnya dikunci, dipaku dari dalam. Besoknya Indah cerita ke Bu Isma. Bu Isma diam sebentar, lalu ngasih Indah satu benda ya, galang basi. Gelang dari besi putih yang katanya bisa nolak kuyang. Simpen ini di bawah bantal. Dan kalau malam jangan tinggal sendirian kalau bisa. Tapi Randy nggak percaya, guys. Kamu kebanyakan mikir itu pasti cuma tikus atau burung malam. Tapi Indah nggak bisa ngelupain malam itu, guys. Apalagi karena setiap malam setelahnya selalu ada suara. Kadang dari atap, kadang dari dapur, dan kadang suara desah napas panjang yang ada dan berasal dari ventilasi. Malam ke-6 setelah kejadian itu, Indah tidur dengan galang besi ya di tangannya. Tapi tiba-tiba dia mimpi, dia ada di sebuah pondok kayu sendirian. Lalu datang seorang wanita berambut panjang, bajunya robek, mukanya pucat, dan wanita itu melayang dengan perut terburai. Ususnya menggantung, lidahnya menjulur, dan dia bilang, "Kandunganmu wangi, aku mau dan aku lapar." Indah bangun dengan keringat dingin. Dia kaget, celananya basah, tapi bukan pipis, guys, darah. Panik. Indah langsung ke klinik. Dokter bilang gak ada tanda keguguran, tapi tensi Indah drop. Disuruh bed rest dan gak boleh stres. Tapi gimana gak stres ya, guys ya, kalau tiap malam rumah yang kamu tinggali kedatangan kepala terbang yang ngincar bayi yang ada di perut kamu. Yang bikin makin ngeri adalah setiap Indah cerita soal mimpi itu, Lina selalu muncul besok paginya. "Kamu mimpi apa semalam? Kalau kamu takut, sini aku temenin ya malam ini. Jangan cerita yang aneh-aneh, bisa bikin bayimu tuh gak tenang loh." Setiap kali Lina ngomong, galang basi yang ada di tangan Indah selalu terasa panas, guys. Guys, kalau kalian hamil dan tinggal di kampung yang gak kalian kenal, terus ada yang kelewat perhatian, dan tiap malam kalian ngerasa ada yang terbang di atas kepala kalian, di atas genting kalian, mungkin kalian bukan lagi tidur di rumah, tapi di tengah radar kuyang.
Setelah beberapa malam dihantui suara aneh dan mimpi seram, Indah ini mulai makin aware ya. Dan satu nama yang selalu muncul di benaknya adalah nama Lina. Gimana enggak? Tiap malam Indah diganggu. Besok paginya Lina selalu muncul. Entah dia itu bawa bubur, entah cuma nyelonong masuk ke dapur sambil senyum-senyum. Indah juga pernah ngomong ya ke Randy, kamu sadar nggak sih Lina tuh kayak tahu semua yang aku alami loh. Dia bahkan tahu kalau aku tuh mimpi sebelum aku cerita bahkan. Tapi Randy seperti biasa aja cuma nyengir, itu kamu aja yang parno, mungkin kamu cerita sambil tidur. Indah muak karena buat dia Lina tuh udah terlalu tahu, terlalu dekat, dan terlalu hadir pas dia lagi lemah. Sampai suatu hari Indah lagi iseng ya bersihin dapurnya. Dia nemu kantong plastik kecil di pojok rak atas dan dia buka dan dia shock. Isinya bulu ayam hitam, bunga kantil kering, gumpalan rambut yang kayak dibungkus benang merah, dan satu lembar foto USG kehamilannya yang gak pernah dia print. Indah langsung muntah, dia tunjukin ke Bu Isma dan Bu Isma langsung pucat. Ini susuk pemanggil darah. Kalau benar ini ada di rumahmu, kamu lagi diincar dan bisa jadi udah diikat. Hari itu juga Indah ke rumah Lina, tapi Linanya nggak ada. Kata tetangga, Lina lagi keluar kota, nggak tahu dia kapan balik. Indah lega ya, tapi juga bingung. Kenapa selalu muncul waktu dibutuhin dan hilang pas lagi dicari? Dan malamnya mimpi Indah makin gila ya. Dia lihat dirinya tidur di tempat tidur dan ada sosok perempuan berdiri di atas langit-langit dengan rambut yang menjuntai ke bawah dan isi perutnya menggantung seperti tali. Aku cuma mau bayimu, cuma sedikit darah aja biar aku bisa terus muda. Kamu kan udah tua, 27 tahun. Aku nggak pengen keriput. Besoknya Indah bangun dan langsung ke kamar mandi. Celananya berdarah lagi guys. Dia ke puskesmas lagi dan hasilnya bayinya masih selamat, alhamdulillah. Tapi tekanan darahnya drop dan hemoglobinnya turun tajam. Kamu seperti habis kehilangan banyak darah ya Bu Indah, tapi nggak ada luka. Randy akhirnya mulai percaya ya setelah malam itu, karena saat dia pulang ke rumah jam 1 pagi, dia ngeliat ada bayangan terbang melintas cepat di atas atap. Bayangan itu melingkar lalu turun perlahan ke arah ventilasi kamar, dan waktu itu dia teriak, ceplak, ventilasinya copot sendiri lagi. Randy langsung lempar kayu ke atap, lalu masuk kamar dan nemu Indah dalam keadaan pingsan, tangannya dingin, jidatnya juga basah. Dan di bawah tempat tidurnya ada jejak darah, tapi nggak ada luka. Besoknya Randy mutusin buat minta bantuan warga dan barulah beberapa tetangganya mulai buka suara. Lina itu bukan orang baru. Dia udah beberapa kali pindah ke tempat yang sama, selalu dekat rumah ibu hamil, dan tiap kali ada yang keguguran atau anaknya sakit-sakitan, lalu dia pindah lagi tanpa jejak. Guys, cantik, ramah, suka bantu ngasih makanan, tapi tiap malam dia terbang ke rumah kamu buat makan darah bayimu dari udara. Malam itu Randy lagi ke kota ya buat laporan bulanan, dan Indah sendiri lagi di rumah panggungnya yang tua itu. Awalnya semuanya tenang, tapi sekitar jam 2 malam dini hari ya, jendela kamar Indah kembali bergetar. Gitu ya, nggak kencang tapi konsisten, kayak ada yang ngusap pelan ya dari luar. Duduk di kasur, pegang galang basi di tangannya, mulai komat kamit, baca doa sekenanya, bismillah, bismillah, ya Allah lindungi aku dan bayiku. Tapi entah kenapa malam itu bau amis yang masuk jauh lebih tajam, udara jadi panas kayak AC rusak, dan ventilasi mulai ngeluarin suara kayak napas. Indah pelan-pelan ngintip lagi nih dari celah gordennya, dan guys, dia ngelihat sesuatu melayang, bukan manusia tapi kepala. Yes, itu cuma kepala dengan rambut panjang menjuntai, lidah panjang menjulur, dan dari bawah lehernya ada isi perut yang menggantung. Usus, lambung, seperti saluran darah berayun-ayun di udara. Darah netes dari ujung jantung yang masih basah. Makhluk itu terbang pelan, muter-muter di atas halaman, lalu mendekat ke arah ventilasi kamar Indah. Dan pas dia udah nyaris nempel ke lubang jendela,
Mereka matanya saling bertatap. Indah gak bisa gerak, tubuhnya kaku, galang basi di tangannya panas kayak bara, dan tiba-tiba bayinya bergerak liar di perut. Kayak ketakutan seolah tahu makhluk itu datang buat dia. Kepala itu senyum aneh, kayak bukan wajah manusia. Matanya melotot dan tiba-tiba dia bilang, "Waktumu habis, darahmu enak banget, anakmu manis." Trak. Ventilasi copot, udara malah masuk deras. Indah teriak, tapi suaranya kayak kesangkut di leher. Dia mundur ke pojok ranjang dan mulai merasa sesuatu menekan dadanya dari jauh. Dan saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin masuk, membawa bau bunga kantil busuk dan asap dupa. Indah pingsan. Besoknya, Randy nemuin Indah gak sadar di lantai kamar dengan noda darah di spray dan juga lantai. Dia bawa ke puskesmas, kondisinya stabil tapi tekanan darahnya drop parah dan dokter bilang dia seperti kehilangan darah dalam jumlah besar tapi gak ada luka dan gak ada tanda keguguran. Bayinya tetap sehat, alhamdulillah, tapi saya nggak bisa jelaskan dari mana darah itu berasal. Randy langsung balik lagi ke rumah dan nemuin jejak darah mengalir ke ventilasi. Di luar rumah, di bawah jendela kamar, ada gumpalan rambut hitam dan lendir. Dia kumpulin, bungkus, dan bawa ke Bu Isma. Bu Isma cuma manggut-manggut pelan. Dia udah datang dan dia udah nyoba nyicipin. Guys, Indah selamat tapi bukan karena kuat, tapi karena dia dijaga. Galang basi, doa, dan juga mungkin karena bayinya ini punya garis darah yang dilindungi. Tapi kuyang itu belum selesai, guys. Dan satu-satunya cara buat ngusirnya adalah lewat ritual. Setelah kejadian malam itu, Randy nggak mau lagi ya nunggu lebih lama. Dia datengin Bu Isma dan minta tolong panggilin Pak Atar, ya, seorang dukun tua yang dikenal bisa baca tanah dan juga langit. Waktu Pak Atar masuk ke rumah mereka, dia diem, cuma berdiri di depan pintu sambil menggenggam tanah dari bawah rumah panggungnya. Terus cium tanah itu, mendadak wajahnya langsung muram. Ini rumah udah ditandai Kuing Nampa. Kuyang udah 3 kali lewatin titik ini. Randy nanya, apa maksudnya? Pak Atar jawab sambil lirih ya. Pertama, dia datang cari bau darah. Kedua, dia datang cicipi dari luar. Ketiga, dia bakal masuk. Randy panik. Indah gemetar di tempat tidur, tapi Pak Atar bilang masih bisa dicegah dengan ritual khusus malam Jumat Wage. Malam itu sekitar jam 10, beberapa warga kumpul di rumah Indah. Mereka bawa air rendaman macam daun, segenggam tanah kuburan bayi, dupa hitam, dan juga seutas benang merah dari ujung ke ujung rumah. Indah dibiarin di tengah ruangan dengan perut ditutup daun pisang yang dibacain doa, dan Pak Atar mulai ritual. Suara gong kecil dipukul pelan, asap dupa mulai naik dan semua orang baca doa dalam gumaman rendah. Tapi belum 10 menit, lampu rumah mati sendiri. Angin masuk dari bawah pintu, gordennya robek dan asap dupa berhenti naik. Pak Atar langsung ambil kendi, cipratin ke 4 penjuru rumah, tapi salah satu ibu-ibu tiba-tiba teriak keras dan jatuh kesurupan. Tubuhnya kaku, matanya putih, dan dia ngomong pakai suara ngebas. Kalian gak berhak ngambil dia udah milikku, anaknya manis, dan ibu itu sudah diizinkan. Keluarga kaget. Randy langsung pegang tangan Indah yang gemetar. Pak Atar duduk di dekat ibu yang kerasukan dan teriak, "Kami tidak takut, kami kembalikan semua darah yang kau hisap. Pergi sebelum kami bakar wujudmu." Dan tiba-tiba ibu itu teriak panjang, lampu nyala lagi, udara jadi panas, lalu diam. Ibu itu pingsan dan dari luar rumah tercium bau sangit seperti daging terbakar. Waktu Randy buka pintu, di tanah depan rumah ada bekas jejak kepala, bukan kaki, tapi jejak bulat dengan tetesan darah dan usus licin. Ritual selesai, tamat malam itu, tapi Pak Atar masih kasih peringatan. Dia belum pergi jauh, dia hanya terusir dari rumah ini, tapi selama anakmu belum lahir, dia akan nunggu di atas pohon, di atas rumah, di mimpi. Guys, ritual malam itu nggak nyembuhin semuanya ya.
tapi jadi batas terakhir Indah dan juga bayinya. 3 minggu setelah ritual itu, Indah lahiran. Alhamdulillah anaknya selamat, walau sempat lahir dengan tali pusar yang melilit lehernya ya 2 kali gitu. Dokter bilang itu bisa jadi kecelakaan, tapi Indah yakin itu tanda terakhir dari yang mau ambil anaknya. Setelah lahiran, Indah pindah, rumah itu kosong dan Lina menghilang. Nggak pamit, nggak ngabarin, dan warga bilang malam habis ritual, Lina dijemput seorang naik motor butut dan nggak pernah lagi balik. Setelah lahiran, Indah ngerasa lega guys, tapi juga hampa ya. Anaknya Rasya, laki-laki mungil dengan wajah tenang, lahir dengan tali pusat yang melilit 2 kali. Dokter bilang itu hampir bikin nafasnya berhenti kalau terlambat 5 menit aja. Tapi Rasya selamat. Indah ngerasa itu adalah hadiah dari Tuhan, tapi juga bekas dari yang hampir ngambil. Beberapa hari setelah melahirkan, Indah baru tahu dari Bu Isma, Linda pindah tengah malam tanpa suara. Katanya dilihat naik motor bareng seorang pria tua pakai caping, nggak bawa barang banyak, dan rumahnya ditutup rapat. Waktu warga buka beberapa hari kemudian, isi dapurnya kosong, tapi bau amis masih nempel, dan di salah satu laci ada bekas darah kering. Guys, itu bukan pertama kali ya Lina menghilang. Warga cerita 5 tahun yang lalu ada juga perempuan hamil keguguran tiba-tiba. Suaminya bilang ada suara terbang semalam sebelumnya, dan 2 hari kemudian Lina nggak ada. 3 tahun lalu juga ada bayi yang umurnya 2 bulan yang meninggal di rumah yang tak jauh dari situ. Katanya SIDS ya, atau Sudden Infant Death Syndrome. Tapi sebelum malam kejadian, ibunya mimpi disusul oleh perempuan berambut panjang, dan Lina pindah minggu itu juga. Ngerasa ngeri karena artinya yang dia alami pastinya ini bukan satu-satunya. Rasya tumbuh sehat, tapi setiap malam bulan gelap, khususnya malam Kamis Kliwon, dia selalu menatap ke arah jendela. Tatapannya kosong, kadang senyum sendiri, kadang menangis pelan sambil bilang, "Jangan ambil aku." Indah sering peluk Rasya erat-erat ya, sambil berbisik, "Nggak ada yang bisa ambil kamu nak, nggak ada yang berani, kamu udah dilindungi." Tapi yang bikin Indah nggak bisa tenang adalah waktu Rasya ulang tahun yang kedua. Datang amplop warna coklat ke rumahnya yang baru ya di Samarinda. Nggak ada pengirim, cuma ada kertas kecil di dalamnya. Tulisan tangannya miring pakai tinta merah, "Yang kamu jaga sekarang akan jadi gantimu kelak." Indah nggak bisa tidur ya seminggu. Dia tanya Randy siapa yang kirim, tapi nggak ada yang tahu. Dan sejak itu Indah pasang kaca cermin kecil di atas pintu, pisau di bawah bantal, dan galang-galang basi di kaki Rasya. Guys, kadang kita kira semuanya selesai pas mimpi buruk berakhir, tapi nyatanya trauma itu nempel kayak bekas luka bakar. Dan buat Indah, Kuyang mungkin udah pergi, tapi bayangannya masih terbang malam-malam dari satu rumah ke rumah yang lain, cari aroma darah baru. Indah ngirim cerita ini 5 tahun setelah kejadian katanya ya. Dan cerita bukan buat nakut-nakutin, tapi biar perempuan lain tahu. Jangan terlalu gampang percaya sama tetangga yang terlalu ramah. Karena di Kalimantan, kadang yang senyumnya manis di siang hari bisa jadi makhluk paling haus darah saat malam datang. Guys, dari semua makhluk gaib yang pernah aku ceritain di Kerok, Kuyang ini mungkin yang paling bikin waspada ya. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan kayak setan, nggak muncul di kuburan, nggak merangkak dari sumur. Dia jalan kaki, bisa senyum, bisa nanya kabar, bisa duduk di ruang tamu kamu sambil bawain kamu kue. Dan siangnya dia bisa jadi teman curhat kamu, tapi malamnya dia lepas kepalanya dan masuk dari ventilasi buat nyedot darah bayi kamu. Cerita Indah juga ngingetin kita bahwa yang paling serem itu bukan cuma penampakan ya, tapi yang paling serem adalah rasa percaya yang salah tempat. Karena waktu kamu percaya sama orang yang salah, bisa-bisa kamu sendiri yang buka pintu buat mereka masuk. Guys, buat kalian yang lagi hamil, punya baby, atau tinggal di tempat baru, dengerin kata-kata orang-orang tua ya. Selalu jaga diri kalian, berdoa, beribadah sesuai dengan keyakinan kalian. Jangan biarin siapapun masuk ke dalam rumah ketika kalian sendirian. Karena Kuyang itu nggak akan minta izin buat masuk. Dia cuma nunggu kamu waktu lemah. Dan begitu dia lihat darah kamu yang manis, dia datang, terbang, dan nyedot semuanya. Oke, aku Raffi Beatrice pamit dulu. Sampai jumpa di episode Kerok berikutnya. Dan jangan lupa, kalau kamu lagi sendiri, terus dengar suara kipas di atas atap kalian, tapi nggak ada angin,
Jangan lihat ke atas, cukup kunci jendela. See you, bye-bye. Mwah.